Kita akan dengar firman Tuhan dalam malam renungan pengharapan di tengah berbagai keadaan kita, secara khusus di Advent ketiga. Saya memilih satu ayat Alkitab yang sangat populer, Keluaran pasal 3 ayat 14. Keluaran 3 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu." Saudara-saudara, penegasan Tuhan kepada Musa menunjukkan betapa hebatnya pemeliharaan Tuhan. Kita belajar sejarah Alkitab. Tuhan memilih bangsa ini dimulai dari seorang yang bernama Abraham. Tuhan pelihara Abraham. Tuhan memelihara kesetiaannya kepada Ishak. Dan Tuhan menggenapi janji-janjinya kepada Yakub. Dan ketika bangsa ini menjadi besar, mereka mengalami penindasan yang hebat. Dan mereka kemudian berseru-seru kepada Tuhan. Mereka meminta pertolongan Tuhan. Dan Tuhan menjawab keluh kesah mereka. Tuhan mengutus Musa dengan memberi sebuah garansi. Aku adalah aku. Dalam bahasa Ibraninya, Ehye, Esher, Ehye. Artinya ada 3. Aku Allah nenek moyangmu. Aku Allah masa lalu sebelum kamu ada. Tetapi aku juga adalah masa sekarang. Dan aku juga Allah untuk masa depan. Dan ketika Allah mengeluarkan Israel dari Mesir, Allah memenuhi janjinya. Aku Allah sekarang. Aku bukan Allah yang menunda-nunda. Ehye, Esirehye artinya aku bisa bikin apa saja. Aku bisa jadi apa saja. Dan saudara tahu kebutuhan orang Israel di padang gurun. Orang nggak butuh mall di padang gurun. Dia nggak butuh lapangan sepak bola. Dia nggak butuh gedung gereja. Mereka nggak butuh lomba main catur. Di padang gurun nggak butuh lomba paduan suara. Itu bukan kebutuhan mereka. Kebutuhan real umat di waktu itu ialah ada perlindungan pada waktu siang. Ada perlindungan pada waktu malam. Ada roti dan ada daging dan ada air. Itulah kebutuhan umat dalam perjalanan yang panjang itu. Tuhan hadir secara nyata. Hadir dalam bentuk tiang awan untuk melindungi mereka dari terik panas matahari. Itu kebutuhan. Tuhan hadir dalam bentuk tiang api untuk menerangi perjalanan mereka. Tuhan hadir dalam bentuk daging, memberi makan daging buat mereka, memberi makan roti buat mereka, dan bahkan mengeluarkan air dari batu karang.
Tetapi dengar saya beritahu, Israel toh gagal dalam perjalanan. Kenapa? Karena mereka hanya melihat berkat-berkat tetapi tidak melihat sumber berkat. Kegagalan banyak orang Kristen, kegalauan-kegalauan yang kita hadapi, karena fokus kita pada berkat, tapi tidak pada sumber berkat. Periksa perjalanan iman kita. Apakah sumber berkat itu? Ataukah berkat yang kau nikmati tiap hari? Allah berkata, aku adalah aku. Aku nggak berubah. Dari setiap generasi. Generasi Abraham ke Ishak, Allah yang sama. Generasi Ishak ke Yakub, Allah yang sama. Generasi Yakub ke 12 suku, Allah yang sama. Generasi Israel keluar dari Mesir, dia tetap sama. Dia tidak berubah. Jadi mari malam ini yang pertama kita renungkan. Mengapa kita sering kali galau? Mengapa kita sering kali kecewa dan putus asa? Karena kita berfokus pada sesuatu yang kelihatan. Tapi kita tidak berfokus pada Allah, sumber utamanya. Yang pertama dalam renungan kita. Yang kedua, dia memenuhi janjinya. Kenapa banyak orang percaya mengalami kemunduran-kemunduran? Karena terlalu banyak pengharapan, terlalu banyak ekspektasi yang melampaui kebutuhan kita. Ingat, dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, yang diperlukan dan Tuhan tahu hanya kebutuhan dalam perjalanan. Cukup tiang awan, cukup tiang api, cukup air dari batu karang, cukup mana, cukup daging. Tidak boleh berlebihan. Tapi mari kita periksa. Terlalu banyak ekspektasi kita. Terlalu banyak pengharapan kita. Kita berharap suami begini. Kita berharap istri begitu. Kita berharap anak-anak begini. Kita berharap majelis begitu. Kita berharap pertua diaken begini. Kita berharap pendeta begini. Pengharapan-pengharapan itu ketika tidak dipenuhi, kita menjadi kecewa. Berarti kita tidak mencintai orang itu, tapi kita mencintai pengharapan-pengharapan kita. Itulah yang membuat kita mengalami kegalauan. Dan pengharapan itu wajar. Orang yang berharap kepada Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan pasti bertindak. Hari ini kita memasuki Advent ketiga sebagai masa penantian. Hari ini kita memasuki masa-masa raya Natal. Dan tahun ini agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Perayaan-perayaan Natal yang biasanya heboh dan ramai di gedung-gedung gereja berubah menjadi perayaan Natal virtual. Dan ini sejarah perjalanan iman kita. Apa pengharapan saudara? Kita semua berharap supaya COVID bisa berlalu, bukan? Kita berharap supaya bisnis kita bisa pulih kembali. Kita berharap usaha kita bisa pulih kembali. Kita berharap mungkin ada harapan anak-anak gadis untuk juga cepat menikah. Anak-anak pria cepat dapat pasangan. Para janda-janda muda berharap bisa kawin lagi. Para duda-duda muda berharap bisa kawin lagi.
Itu biasa semuanya pengharapan-pengharapan itu. Yang belum punya keturunan berharap segera punya keturunan, itu semuanya logis, wajar. Tetapi kalau pengharapan itu tidak terpenuhi, seringkali Tuhan kita simpan di gudang. Karena dia tidak menjawab kebutuhan kita. Tuhan seringkali menjadi tamu di ruang tamu. Kita nggak bawa dia di kamar tidur kita. Kita nggak bawa dia di meja makan kita. Kita nggak bawa dia di ruang perpustakaan kita. Kita nggak bawa dia di pikiran kita, di hati kita. Tapi kita taruh dia di ruang tamu. Bahkan kalau dia sudah di ruang tamu, kita taruh dia di gudang. Karena sewaktu-waktu dibutuhkan. Karena dia tidak memenuhi pengharapanmu. Sudah bertahun-tahun menikah, kau belum punya anak. Di manakah Tuhan yang hebat itu? Sudah melayani begitu hebat, kok bisa kena COVID? Mana Tuhan itu? Sudah usia begini, belum ada pria atau wanita yang bersedia menjadi pasanganku. Mana Tuhan yang kami sembah itu? Bertanya tentang Tuhan, Anda akan kecewa. Karena Tuhan itu punya agenda tersendiri buat kita. Tuhan punya jadwal buat setiap orang yang berharap kepadanya. Saudara perhatikan Musa 40 tahun di istana, 40 tahun di padang gurun. Itu jadwal Tuhan. Dan karena itu jangan bikin jadwal buat Tuhan. Karena Tuhan yang tahu kebutuhan kita. Saya percaya Tuhan dengar doa-doamu. Dan Tuhan sudah jawab. Dan jawaban doa kita, itu Tuhan yang tentukan. Tuhan tidak bisa dikendalikan oleh kita, tapi Dia yang mengendalikan kita. Karena itu Rasul Paulus menasihati jemaat di Roma, dalam Roma 12 ayat 12. Saya minta kita buka Roma 12 ayat 12. Supaya kita tahu apa nasihat yang penting buat orang-orang percaya. Rasul Paulus bilang begini, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sukacita dalam pengharapan, karena di dalam pengharapan selalu ada jawabannya. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Bapak saya seorang hamba Tuhan, tapi dia juga kepala sekolah SD di sebuah desa di satu pulau. Desa itu bernama Desa Eliasa di Pulau Selaru, perbatasan dengan Australia. Tahun 70-an, untuk datang ke ibu kota, orang hanya bisa naik perahu mengandalkan layar dan arus laut. Dulu tidak ada speedboat, tidak ada motor. Semuanya hanya angin dan arus. Sekarang jalur itu hanya ditempuh dalam waktu 2 jam pakai speedboat, kadang-kadang 1 jam. Kalau dulu bisa 1 minggu, 2 minggu nggak nyampe. Kalau angin sakal, kalau angin tidak ada. Dan setiap kali kami berlayar, pada waktu malam ada badai, ada gelombang. Pengharapannya cuma satu, berharap hanya satu. Akan terbit matahari di waktu pagi. Hanya itu harapan, kami nggak perlu makan dan minum. Ketika badai datang,
Ketika gelombang begitu kencang, kami hanya menepi sebentar di sebuah tempat yang tenang dan menunggu matahari terbit. Itulah makanya di kitab Kejadian berkata, bagaikan kapal yang karam dan pelaut menanti. Saya mau ingatkan kita, ketika Tuhan menciptakan dunia, Tuhan tidak singkirkan gelap, tetapi Dia hanya memisahkan terang dari gelap. Ada sisi-sisi gelap yang mungkin kita hadapi, termasuk COVID-19, bisa dianggap sebagai sisi gelap dalam perjalanan iman kita. Dengar saya beritahu, di tengah gelap itulah ada pengharapan Tuhan buat umatnya. Anda tidak hanya berharap kepada Tuhan, tapi Tuhan juga berharap kepada gerejanya. Tuhan berharap kepada orang-orang percaya. Tuhan berharap kepada Anda dan saya. Apa harapannya? Yesus berdoa supaya kita menjadi satu. Harapan Yesus supaya kamu menjadi terang. Harapan Yesus supaya kamu menjadi garam. Jadi jangan terus-menerus kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan saja, tapi kita juga menjawab pengharapan Tuhan. Kenapa? Karena semua yang kita hadapi itu memancarkan, memanifestasikan Tuhan itu Allah yang hidup, dan kita umat pemeliharaan Tuhan. Karena itu tetap berharap kepada Tuhan, tapi lakukan bagian kita. Bersukacita dalam pengharapan. Bersukacita bukan karena bisnis kita. Bersukacita karena di tengah-tengah keadaan pandemi itu, Tuhan itu tetap Dia yang hidup. Sabarlah. Sabar. Orang sabar itu orang yang rendah hati. Kitab Amsal berkata orang sabar itu bagaikan pahlawan yang merebut kota. Sabar terhadap keadaan-keadaan yang kita tidak bisa atur. Itu di luar kontrol kita. Tapi juga bertekun dalam doa. Doa bukan sekedar mengucapkan kata-kata yang indah. Doa tempat berjumpa dengan Tuhan. Doa membuat kita tidak melihat Tuhan, tapi Tuhan melihat kita. Kita terlalu banyak bicara tentang Tuhan, tapi kita sedikit bicara dengan Tuhan. Saya ulangi, terlalu banyak bicara tentang Tuhan, tapi sedikit bicara dengan Tuhan. Udah waktunya kita banyak bicara dengan Tuhan melalui doa kita, dan biarkan Tuhan bicara dengan kita melalui firman Allah. Kita bicara tentang istri, tentang suami, tentang anak-anak, itu tidak salah. Tapi udah waktunya kita bicara dengan mereka. Kita menjawab kebutuhan mereka. Dan itulah pengharapan Tuhan buat suami, pengharapan Tuhan buat istri, pengharapan Tuhan buat anak-anaknya. Kalau ada anak-anak muda di sini, saya mau ingatkan Anda semua. Sekali lagi, anak-anak muda di dalam jemaat ini yang mengikut Zoom hari ini, saya mau ingatkan Anda. Anda bersyukur kepada Tuhan karena ada di situasi yang kritis. Ada di situasi yang krisis. Dan disitulah imanmu nampak. Disitulah keteguhan janji Tuhan. Disitulah imanmu memanifestasikan kemuliaan Tuhan. Maka hari ini, malam ini, berharaplah kepada Tuhan. Dia tidak datang dengan sembako, tapi dia datang dalam seorang pribadi. Dan pribadi itulah jawaban satu-satunya. Dia datang dalam diri Yesus Kristus Tuhan. Dia memilih tempat yang hina. Dia memilih tempat yang tidak layak bagi manusia. Yesus lahir di sebuah tempat yang hina, yang banyak orang menyebutnya sebagai kandang hewan.
Dengar saya beritahu, dia tidak lahir di istana. Sebab kalau dia lahir di istana, Anda tidak punya akses untuk berjumpa dengan dia. Karena istana pakai ID card. Di kandang tidak butuh ID card. Anda bebas masuk. Dia lahir di tempat itu untuk menjawab semua kebutuhan dan kegalauan kita. Dan karena itu bersyukurlah. Kalau masuk ke istana, Anda butuh ID card. Anda butuh pendaftaran. Anda butuh check and recheck. Anda butuh pemeriksaan swab dan rapid test. Kalau masuk ketemu dengan pengharapan utama kita, dia nggak butuh apa-apa, hanya butuh kesediaan untuk datang. Dan karena itulah pengharapan kita yang paling dahsyat. Dia datang untuk menjawab kebutuhan kita. Berharaplah kepada dia. Bawa keluargamu kepadanya. Karena itu jawaban satu-satunya. Tidak ada jawaban yang lain. Tidak ada. Hanya Yesus Kristus Tuhan. Dia lahir di tempat yang hina. Supaya memastikan engkau dan rumah tanggamu. Dia pastikan engkau dan keluargamu. Punya akses 24 jam. Untuk berjumpa dengan dia. Ada banyak orang tinggal di rumah bagaikan istana. Tapi periksa dalamnya. Orang-orang di dalamnya seperti taman safari. Tetapi tempat yang Yesus masuki seolah-olah hina, tapi dalamnya penuh kemuliaan Tuhan. Saya berdoa supaya Bapak Ibu, saudara-saudari dalam mengakhiri tahun 2020 dan sebentar masuk 2021, percayalah, pengharapanmu tidak pernah sia-sia. Percayalah, doa-doamu sudah dijawab. Percayalah bahwa ketekunan dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Karena itu ambil beberapa langkah, beberapa prinsip firman Tuhan. Yang pertama, dia katakan, aku adalah aku. Ehye, esher, ehye. Aku Allah masa lalu. Yang menuntun engkau memasuki masa sekarang. Dan akan menuntun engkau memasuki masa depan. Aku menjawab kebutuhanmu tepat pada waktunya. Dia tidak pernah menunda kebutuhan. Kalau ada pengharapanmu yang tidak terpenuhi, jangan-jangan itu bukan kebutuhan, tapi itu keinginan. Periksa. Beda kebutuhan, beda keinginan. Orang Israel nggak butuh mall di padang gurun. Mereka hanya butuh air, butuh makan, butuh awan, dan butuh api. Dalam keadaan macam beginilah, kita mendaftarkan kehidupan kita dengan Tuhan. Yang ketiga, pastikan bahwa hidup dalam doa, hidup dalam pengharapan, hidup dalam ketekunan, adalah gaya hidup orang-orang percaya. Yang keempat, Allah juga punya pengharapan buat anak-anaknya. Jadilah garam, jadilah terang, hidup dalam kesatuan. Hanya dengan begitu, Yesus berkata, perbuatanmu membuat orang memuliakan Bapa-Ku yang di sorga. Dan semua pengharapan itu terjawab di satu pribadi bernama Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa malam ini supaya saudara tetap kuat dalam Tuhan. Jangan bergeser, karena Tuhan tidak pernah bergeser dalam penyertaan. Malam ini sebelum kita berdoa, kita mau lakukan tindakan profetik. Sudah dimintakan kepada setiap keluarga untuk siapkan lilinnya. Bisa lilin yang dibakar, bisa juga lilin elektronik. Tolong disiapkan. Kemudian lampu di rumah bisa diredupkan.
Sekarang kita mulai nyalakan lilin kita. Tiga buah lilin sebagai simbol Minggu Advent yang ketiga. Kita datang kepada Tuhan, menaruh seluruh pengharapan kita kepadanya, meletakkan seluruh pengharapan Anda, bawa keluargamu kepada Tuhan. Tidak ada pengharapan apapun di dunia ini. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan COVID ini berakhir. Tetapi yang kita tahu, satu yang kita tahu, rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Yang kita tahu, Dia Tuhan yang hidup, yang berkata, Ehye, Esher, Ehye. Hidupkan lilin kita masing-masing untuk memberi tanda Dia menerangi kita dengan kuasanya, tapi juga mengutus kita untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Kita akan merenungkan pengharapan dalam Kristus dengan diiringi oleh sebuah lagu yang begitu hebat. Kendati hidupku tentram. Mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena malam ini kami menghampiri tahta kasih karunia Allah. Malam ini kami datang kepadamu dalam malam pengharapan di masa Adventus yang ketiga, di masa Raya Natal ini. Secara manusiawi, kami merayakan masa-masa penting tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Tetapi apapun perubahan itu, Tuhan yang kami sembah, Allah yang hidup dalam Kristus Yesus, tidak pernah berubah. Dia Allah yang hidup, yang berkuasa. Malam ini Tuhan, hamba bawa seluruh umat-Mu, baik yang hadir di Zoom online ini, maupun yang mengikutinya di live streaming. Tuhan menjamah setiap orang, supaya kami bersumber hanya kepada Tuhan Allah yang hidup. Kami menaruh pengharapan kami kepada Kristus, Juru Selamat dunia. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami menaruh pengharapan kepada hal-hal yang lain. Kami mohon pengampunan dari Tuhan. Dan biarlah keteguhan iman kami kepadamu, Allah pengharapan kami, Allah Abraham, Ishak, Yakub, dalam Kristus Yesus, Allah yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir dalam padang gurun dan memasuki tanah perjanjian, Allah yang sama yang kami alami. Di tengah kegelapan dunia, di tengah pandemi COVID-19, kami percaya terang Allah itu terus bersinar melalui anak-anak-Mu. Dan karena itu malam ini kami bersyukur kepadamu, memuji kebesaran-Mu. Dan biarlah perenungan malam pengharapan ini menjadi bau harum di hadapan Tuhan. Engkau menilik setiap kami anak-anak-Mu di setiap rumah, dengan semua pengharapan kami.
Dan kami percaya Engkau menjawabnya. Malam ini kami berdoa buat saudara-saudara kami yang terpapar karena COVID-19. Bapak Given Maha, Bapak Selin Sembiring, Pertuanan Deserbio Bangun. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang hidup dalam Kristus Yesus. Kami hanya berdoa dan berharap kepadamu, bilur-bilur Kristus menyembuhkan dan memulihkan mereka kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengalaman iman mereka menjadi kesaksian yang hidup bahwa Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Kami berdoa untuk pemulihan kesehatan Pertua Bapak Ibren, Bulang dan Karo Ibren, Nande Idriani, Bapak Rudi Sitepu. Tuhan, malam ini dalam malam pengharapan ini kami berharap hanya kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan selalu tepat waktunya. Agenda-agenda Tuhan, jadwal-jadwal Tuhan bukanlah jadwal kami. Kami percaya Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang tidak bisa dikerjakan manusia. Segala kemuliaan buat Engkau Bapa. Malam ini hamba berdoa dan menyerahkan pendeta, pertua, diaken, pertua emeritus, diaken emeritus, seluruh pengurus PJJ, pengurus kategorial, perjalanan 1 tahun lamanya, pelayanan 1 tahun lamanya, ada pengharapan-pengharapan yang belum terpenuhi, pelayanan-pelayanan yang dikerjakan, di sana sini ada salah dan dosa, Tuhan ampuni kami, dan kami kembalikan meletakkan seluruh pengharapan mereka kepadamu. Dan Tuhan pakai jemaat-Mu GBKP Tangerang sebagai alat di tangan-Mu untuk memamerkan kemuliaan Allah, untuk mendemonstrasikan bahwa Allah itu hidup dan berdaulat. Berdoa untuk seluruh warga jemaat, berdoa seluruh anggota jemaat, supaya manfaatkan situasi pandemi ini sebagai momentum untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan kami percaya tahun 2021 akan terjadi terobosan-terobosan yang dahsyat, dan Tuhan pakai gerejamu untuk melakukan semuanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa untuk setiap rumah tangga yang malam ini ikut suming. Lilin-lilin yang dinyalakan menjadi sebuah pengharapan bahwa Allah berdaulat, tetapi juga kami menjadi terang dan garam di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.